Kalau bicara sama ayah pakai bahasa Palembang enggak. Pernah berantem pakai bahasa Palembang. Pempek Palembang nggak enak. Apa dia ya? Nggak tahu. Kenapa dipanggil teteh? Nggak tahu ya kenapa ya. Pernah dilabrak kakak kelas nggak? Pernah. Pernah banget. Cerita ya, jadi dulu zaman pas SMP kelas 2 apa kelas 1 ya, kelas kelas 2. Jadi dulu tuh kan zamannya anak main Twitter awal-awal banget gitu. Terus entah kenapa aku tuh punya teman. Nah, teman aku cewek tapi beda kelas gitu. Terus beda kelas. Aku follow dia. Terus dia punya punya cowok kan. Nah, terus aku juga follow cowoknya dia. Terus maksudnya semuanya, karena semuanya tuh kakak kelas aku. Terus yang temen aku tuh sepantaran sih sama aku tapi beda kelas. Terus abis itu eh, karena nggak entah kenapa, karena di Twitter itu kalau dalam zaman dulu tuh kayak suka RT RT gak jelas gitu, kayak damn is true gitu-gitu. Kalian pasti tau lah kalau dari dulu main Twitter. Terus habis itu kayak aku ngeliat di timeline tuh kayak oh, spam gitu, kayak spam. Terus kayak kayak ini orang ngapain sih RT 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 terus gitu kan. Terus akhirnya aku unfollow cowoknya, karena kayak aku nggak kenal banget, jadi kayak ya udahlah aku unfollow. Terus abis itu besokannya pas aku sekolah, datang dia dia ngelabrak aku, bilang kayak kenapa kenapa kamu unfollow Twitter pacar aku gitu. Terus kayak ya udah, terus kayak dia marah-marah gitu, emang ada masalah apa, gini 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 gini. Terus kayak ya nggak ada masalah apa-apa, emang kenapa, kan hak aku dong mau unfollow mau enggak. Terus kayak nah, aku tuh orangnya kayak sebenarnya aku tuh nggak suka dimarahin banget ya, tapi sebelum aku marah, aku tuh sebenarnya bisa marah balik dulu ya. Tapi sebelum marah tuh aku harus nangis dulu, kayak aku kayak tahanin tahanin diri aku, tapi aku harus nangis dulu, tapi aku nggak mau nangis di depan dia. Jadi kayak aku cuman kayak nggak ada masalah, ya udah, yaudah ya udah ntar di follow lagi aja, aku ngomongnya gitu kan. Terus habis itu kayak udah masuk tuh, udah bel. Terus habis itu kayak untung aku nggak nangis kan. Terus pas mulai kelas aku baru nangis tuh, kayak aku nangis diam-diam, aku kayak gini karena kesel banget kan. Ya udah akhirnya gitu. Terus tapi setelah itu, jadi aku tuh waktu itu dideketin sama kakak kelas. Jadi ada kakak kelas deketin aku karena waktu itu dari satu SD kan, dulu dia SD-nya sama kayak aku. Terus dia kakak kelas aku, jadi pas SMP kenal nih. Terus aku nggak suka sama dia, tapi dia deketin aku gitu, kayak ya gimana sih pertama kali deketin sama kakak kelas, kayak pas SMP, kocak gitu kan. Akhirnya si kakak kelas ini tuh yang gaul lah ya, maksudnya yang senior yang suka, bukan ngelabrak juga sih, yang terkenal galak gitu loh. Jadi kayak kalau ada masalah sama gengnya itu, jadi semuanya bantu gitu. Terus abis itu jadi lagi dideketin, terus aku cerita dong kayak iya tadi aku dilabrak sama gini 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 ini sama pacarnya juga. Nah sedangkan pacarnya temennya aku itu yang bukan bukan anak gaul gitu, tapi pintar. Dia kalau nggak salah dia apa ya, Axel deh kalau nggak salah Axel. Terus maksudnya yang nggak gaul, jadi cuman yang kayak terkenal gara-gara pintar doang. Nah sedangkan aku lagi dideketin sama kakak kelas yang gaul, terus kayak kalau satu gengnya ada masalah dibantuin gitu. Terus akhirnya
Dia nanya kayak dilabrak kenapa gini gini gini, nggak diapa-apain kan segala macam gitu gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku nggak tahu kenapa tiba-tiba si cewek itu bilang gini, ternyata tukang ngadu ya segala macam bla 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 bla. Terus sini kalau mau ketemu sendiri aja gitu kan. Terus kayak ini udah kelar loh masalahnya, kenapa masih ada aja gitu. Terus aku ngerasa aku nggak ngadu karena aku ditanya, soalnya itu bener-bener ada di apa namanya, kedengaran satu sekolah gitu loh, kayak kalau aku di labrak. Terus kayak aku ya udah deh, maksudnya kayak ada yang nanya ya udah ngomong aja gitu kan. Terus akhirnya aku bilang lagi, aku bilang lagi sama yang kakak kelas aku itu, ternyata dia masih ini nih gara-gara kakak bilang ke dia deh, karena aku baru tahu ternyata kakak kelas aku tuh bilang kayak jangan ganggu Anin ya, dia bilang gitu, jangan ganggu Anin, kayak kalau ada masalah sini nih langkain gue dulu. Wede, gila kan, gimana nggak seneng digituin kan. Terus habis itu ya udah akhirnya si ceweknya nggak berani, karena jadi yang kakak kelas aku itu tuh punya geng cewek-cewek yang kayak apa ya namanya, songong-songong tapi baik, ngerti gak sih? Jadi si cewek yang temen aku itu dia takutnya diomongin, takut dilabrak sama kakak kelas yang lain. Udah deh. Terus aku mau ceritain lagi gak sih guys? Jadi dulu menurut aku tuh masa SMP tuh masa yang paling indah menurut aku, karena kayak wah enak banget, karena kayak aku banyak teman gitu-gitu kan. Terus abis itu aku ceritain yang kak, jadi yang waktu itu kan aku pernah cerita tuh yang sama Siska juga. Aku punya teman jadi nah pas waktu itu, jadi aku tuh wah dulu masa percintaan aku gitu kan, pas SMP kelas 1 aku tuh yang aku ceritain yang dia dimarahin sama mamaku, dan akhirnya dia jadian sama sahabat aku gitu kan. Terus ya udah tuh, tapi sampai sekarang aku masih baik-baik aja, karena kayak ya elah mungkin dulu cinta monyet, terus kayak sekarang kayak ngapain ya aku dulu suka sama dia gitu. Tapi sebenarnya orangnya baik banget, kayak definisi sebenarnya dia tuh definisi cowok yang nggak cocok buat dijadiin pacar, ngerti gak sih? Kayak dia tuh ya udah friendly aja karena dia temen cewek banyak. That's why kenapa aku nggak pengen punya cowok yang banyak temen ceweknya gitu kan, jadi enak dijadiin temen aja gitu kan. Terus abis itu yang awal-awal SMP M1 lagi SMP kelas 1. Pas SMP kelas 2 tuh udah tuh aku udah mulai tahu kalau si cowok itu jadian sama sahabat aku. Terus habis itu SMP kelas 2 yang tadi aku bilang, yang kayak aku dikenalin sama aku dideketin sama kakak kelas aku. Iya, M1 aku. Terus habis itu SMP kelas 3, SMP kelas 2 sih. SMP kelas 2 itu dimana aku lesnya tuh gabungan sekolah gitu loh, ngerti gak sih? Bentar, kelas 2 tuh sekolah gitu loh, ngerti gak sih? Bentar, kelas 2 tuh sekolah gitu loh, ngerti gak sih? Bentar, kelas 2 tuh sekolah gitu loh, ngerti gak sih? Bentar, kelas 2 tuh
tes tes tes. Halo. Udah? Udah belum? Oke, aman. Tadi aku pakai hotspot HP aku soalnya tadi katanya wifi-nya mati. Terus habis itu SMP kelas 2 tuh ya. Jadi waktu itu aku les di satu tempat di mana bukan dari satu sekolah doang gitu. Jadi kayak ada dari SMP ini, ada SMP ini gitu-gitu kan. Terus adalah suatu masa dimana kayak aku tuh dikenalin sama satu cowok sama teman aku ini adalah ternyata saudara jauh aku. Nah, abis itu dia bilang karena saudara jauh aku ini punya cowok, dan cowok itu tuh punya sahabat, ngerti gak sih, mereka sahabatan. Nah, jadi si saudara aku tuh bilang kayak udah kamu sama dia aja gitu kan. Nah, tapi aku tuh lagi dideketin sama kakak kelas aku, tapi aku udah bilang aku nggak mau gitu kan, aku nggak mau pacaran segala macem. Terus kayak maksudnya kayak ya udah, maksudnya kalau mau deket gak apa-apa gitu, yang penting nggak pacaran, karena kayak aku takut aja gitu kan, karena kayak belum pernah pacaran gitu. Terus habis itu dideketin tuh sama yang sama yang di les itu. Ternyata dia les catat nih, tersebar informasinya. Emang kenapa sih? Namanya juga cerita, apa yang harus dicatat coba? Iya, lebay banget. Terus abis itu akhirnya dideketin tuh sama adik kelas lagi, sama yang di kelas itu. Iya, lagian juga aku nggak ngomongin namanya. Terus habis itu akhirnya aku tuh dideketin kan. Nah, tiba-tiba si yang temen sekolah yang les itu sepantaran aku, masih kelas 8 juga sama. Dan kan aku gak suka ya sama yang misalnya sepantaran gitu, tapi kayak dulu kan masih belum kayak mikir apa-apa, cuman kayak ya udahlah, teman aja, teman deket gitu. Terus habis itu yang aku ceritain kemarin, kayak tiba-tiba kakak kelas itu les di tempat aku. Terus selalu kalau aku tuh les tuh bisa sampai jam 9 jam 10 malam, selalu dia nungguin aku guys, bayangin selalu nungguin aku kelar. Selalu misalkan nih aku les, jadi di tempat les aku itu tuh ada pintunya tuh di tengah-tengah ada kaca, jadi bisa orang luar itu bisa ngelihat kita dari dalam. Nah, aku tuh entah kenapa ini kan pintunya, terus ini aku tuh bisa kelihatan dari luar gitu. Terus tiba-tiba kayak sering banget si senior aku itu, kakak kelas aku itu liatin aku gitu dari jendela gitu, dari kacanya gitu. Terus kayak aku nggak suka ya, gimana sih kayak masih kecil terus digituin, kayak diantara risih tapi gimana gitu kan, nggak ngerti kan. Terus kayak sampai kokonya yang ngajar tuh kayak bilang sini masuk kalau mau ketemu siapa sih gitu. Enggak gitu kan. Terus kayak belum tahu maksudnya kayak belum tahu kalau nyari aku kan. Terus ya udah tuh, akhirnya udah. Terus besoknya aku kan males ya digituin, kayak risih gitu. Akhirnya dia kan pintunya di sini, jadi aku duduk di sini, jadi kayak orang mau lihat tuh nggak bisa, ngerti nggak sih? Nah, ya, akhirnya aku pindah di situ. Terus kayak ya udah. Terus waktu itu aku sempat satu kelas sama yang cowok yang deketin aku itu, yang beda sekolah. Akhirnya itu kan sekelas. Nah, akhirnya dia duduk sebelah aku. Terus tiba-tiba
mungkin kedengeran di telinga si senior aku, dia masuk kelas aku, bayangin. Sampai kayak dia liatin aku gitu sama dia, sama teman aku itu, kayak oh my god, kayak aku takut apakah ada peperangan di antara mereka gitu kan. Maksudnya kayak ya udah, maksudnya aku juga ada jelasin ke senior karena kayak aku nggak mau pacaran segala macam gini-gini. Terus aku juga yang kayak sama teman aku itu masih sebenarnya masih biasa aja gitu. Dia direbutin. Nah terus habis itu entah kenapa aku tuh orangnya nggak suka sama cowok yang suka, apa ya namanya, kalau bahasa Palembang tuh kayak gini juga, kayak gaya, banyak gaya gitu. Kayak misalkan nih mobil dia bunyinya ngeng ngeng gitu kan. Nah dia tuh stop di depan aku, bayangin, dia kayak ngeng ngeng gitu kan, ayo sini aku anterin pulang. Terus kayak oh enggak, jadi kayak aku takut gitu kan. Terus kayak ya udah, akhirnya aku nggak pernah diantar dia pulang dong. Terus habis itu ya udah, iya caper kayak aku nggak suka, kayak malah ilfeel. Terus akhirnya kayak aku nggak pernah balas SMS si senior aku lagi segala macam. Tiba-tiba pas aku lagi itu mau ujian sekolah, kalau nggak salah mau naik semester 2 kalau nggak salah, kelas 8. Terus SMP udah bawa mobil, dia SMP kelas 3 soalnya. Mungkin kalau cowok emang dikasih gak sih umur segitu, ya nggak, apalagi cuman buat ke tempat les doang. And then abis itu yang kemarin aku cerita sama Siska, jadi sempat, jadi kan kalau mau masuk kelas hafalan gitu, jadi kita tuh di les ada kelas hafalan gitu kan. Si aku tuh sekelas dong sama yang beda sekolah itu, karena emang sama gitu, maksudnya kayak dia kelas 8 aku kelas 8. Sedangkan kalau aku sama yang kelas 9 itu, ada kakak kelas aku itu, dia di atas aku, lantai atas, jadi kayak buat kelas 9 paling atas gitu, mungkin lebih fokus apa gimana nggak tahu, beda gitu. Terus habis itu sendal sepatu kita dilepas semua kalau mau masuk tempat itu. Terus tiba-tiba sepatunya dia hilang, sepatu yang temen aku beda sekolah itu hilang. Terus katanya diumpetin sama si senior aku. Ya udah gitu. Terus kayak kocak, terus aku malah yang kayak tambah ilfil lagi sama seniornya. Jadi kayak aku nggak bakal mau. Ilfil nggak sih guys, ya kan, makanya. Tapi baik sih sebenarnya, kayak dia yang kayak jagain aku, biar aku nggak dilabrak gitu gitu. Jangan-jangan senior kamu sukanya sama temen les kamu. Waduh, udah lama loh kisahnya, masih ingat banget ya. Ya gimana, ingat lah, masa kayak kan itu aku yang melewati, masa nggak inget. Terus habis itu apa lagi ya, udah masuk kelas 9. Nah pas kelas 9 aku itu udah nggak les lagi di tempat itu, jadi kayak aku udah nggak pernah ketemu lagi sama yang cowok itu. Jadi pas kelas 9 itu tuh aku sempet difitnah sama teman satu kelas aku, nggak satu kelas banget sih, cuman yang kayak hits-hitsnya aja gitu. Jadi aku tuh dulu pas kelas 1 2 3 tuh nggak pindah kelas gitu loh. Maksudnya nggak pindah temen-temennya. Jadi dulu kayak aku sempet difitnah gitu gara-gara apa ya? lupa Tapi kayak intinya nih, ada satu orang tuh suka ngomporin ke yang lain, padahal cuman gara-gara dia doang yang nggak suka aku. Terus kayak aku bodo amat kan. Tapi kayak ada di saat dimana aku tuh kayak bener-bener nggak pengen masuk sekolah gitu, karena aku sempet gak masuk sehari gara-gara telat kan. Terus besokannya kayak takut kayak ketinggalan sesuatu, apa yang kemarin aku nggak datang, ngerti gak sih, kayak ada mungkin mereka ngomongin aku apa gimana. Terus aku takut
masih mending aku kayak ngadepin mereka tiap hari tanpa kayak ada satu hari jeda dimana kayak mereka nggak semuanya ngomongin aku gitu, ngerti gak sih? Ya kalian pasti kalian pernah ngerasain gitu sih. Terus abis itu ya udah tuh aku udah bodo amat kan. Nah tiba-tiba nggak, aku tuh tahu entah kenapa ya, aku tuh tahu di mana orang-orang tuh yang kayak ngomongin aku, tapi di depan aku tuh dia baik banget, baik maksudnya baik aja, bukan baik banget sih, baik aja gitu, kayak nggak ada, kayak nothing wrong gitu, kayak dia nggak ada masalah apa-apa tentang aku sama aku kalau di depan aku gitu. Aku nggak suka, bener-bener nggak suka banget sampai sekarang, kayak aku nggak suka banget orang kayak gitu. Jadi kalau dia nggak suka sama aku, mending kita berantem meskipun nanti nggak tahu baik atau enggak. Jadi mending kayak ya udah saling tahu aja nih kalau nggak suka gitu. Sedangkan dia nggak kayak gitu, tapi aku sadar dia tuh orangnya kayak gitu, ngomporin segala macam. Lagi orang Palembang yang ngomongnya kayak wah gitu. Terus habis itu ya udah jadi oh ya, jadi waktu itu dulu pas kelas 9 aku itu sekelas lagi tuh sama yang aku pertama kali suka pas SMP kelas 1. Tapi dia dia tuh diantara udah putus sama sahabat aku atau belum gitu. Mungkin kayak udah putus tapi si cowoknya masih pengen sama si sahabat aku itu lagi gitu. Ngerti nggak sama sini? Nah, terus habis itu ada cowok pindahan, murid pindahan gitu pas kelas 9. Dia tuh aneh, freak banget, freak. Jadi kita sempat ada sesuatu gitu di aula. Jadi semua kelas 9 tuh kan ada kelas 9. Aku dulu kan masih ada RSBI ya, RSBI 1, 2, 3, 4, Axel segala macam gitu-gitu. Ada yang reguler gitu-gitu kan. Jadi kayak rame, jadi kayak kelas 9 tuh ada banyak banget. Nah, terus habis itu pas ngumpul itu ada satu cowok. Terus aku bilang kayak baru lihat tuh siapa ya gitu kan. Baru lihat siapa. Bentar, iklan. Itu siapa? Terus habis itu kayak nih orang tuh liatin aku mulu, bener-bener ngeliatin, kayak kita kan, aku duduk paling belakang dong kalau ada kayak acara-acara yang ngumpul-ngumpul gitu. Terus dia dari depan, dari kayak dia kayak lima baris di depan aku, dia tuh liatin aku kayak gini mulu, bener-bener kayak ih aku nggak suka gitu kan, kayak ini orang siapa sih liatin aku gitu kan. Kayak udah aku pikir kayak cuman ya udahlah gitu kan. Nah abis itu tiba-tiba pas aku turun dia ngajak kenalan aku, dia minta nomor telepon aku kalau nggak salah, minta nomor telepon aku, nggak aku kasih kan, mereka dulu masih SMS-an gak sih. Terus habis itu ya udah tuh ini freak banget orangnya gitu kan, terus kayak aneh juga gitu. Terus udah tiba-tiba setelah hari itu besok-besoknya tiap hari dia tuh selalu lewat kelas aku, bener-bener selalu lewat kelas aku. Terus aku takut banget, bener-bener kayak wah kayak diteror parah, padahal kayak aku nggak tahu siapa dia gitu. Tapi emang di kelas dia aku tanya kayak ini orang siapa sih gitu kan, aku tanya sama sekelasnya kayak iya dia tuh aneh banget gitu kan, hati-hati nih ntar dia papain gitu kan. Kayak aku takut, tambah takut kan. Nah, akhirnya aku cerita nih sama cowok apa namanya, yang dulu yang pas kelas 1 SMP aku suka. Terus aku bilang sumpah tolongin dia kan temen-temennya banyak. Dulu aku pas kelas 9 tuh temen cowok aku tuh banyak banget guys, sampai kayak karena pas kelas 9 itu kan aku ituin kan, di apa namanya, di fitnah. Aku tuh sampai kayak nggak percaya lagi sama teman-teman cewek aku. Jadi kayak aku ya udah aku temenan sama cowok-cowok aja, karena mereka yang ngasih tahu aku si ini ngomongin lo gini. Aku udah bodo amat, maksudnya kayak ya emang lu ada lihat gue salah, maksudnya kayak ada lihat gue kayak sesuatu yang aneh sama gue sampai dia bisa ngomong gitu, enggak sih. Jadi kayak cowok tuh lebih ke logika gitu loh, ngerti gak sih? Cowok tuh jarang yang apa ya, kalau aku lihat tuh lebih enak temenan sama cowok karena mereka nggak terlalu suka kemakan omongan orang. Nggak tahu sih kalau sekarang mungkin banyak ya cowok kayak gitu, tapi aku nggak tahu. Jadi oke, abis itu akhirnya aku cerita dong kayak sama teman-teman aku. Banyak tuh teman-teman aku kocak banget yang cowok-cowoknya kayak sumpah please bantuin gue banget, kayak ntar kalau ada dia nih ya, kayak gue fix banget hari ini dia bakal ada lagi depan kelas kita gitu kan.
Terus akhirnya aku tuh duduk di depan kelas aku gitu kan. Terus tiba-tiba si cowok freak itu datang duduk di sebelah aku. Terus aku bilang kayak aku kayak sumpah aku takut banget nih orang ngapain deket-deket aku gitu kan. Terus karena si teman-teman aku tuh bilang ya udah nih lu nggak apa-apa, duduk dulu aja gitu, ntar gue dateng sama yang lain nggak bantuin lo. Akhirnya si cowok yang aku suka pertama kali itu tiba-tiba dia duduk ke sebelah aku. Terus dia enggak dia nggak duduk, dia jadi kayak tempat duduk kita tuh kayak tahu kan yang duduk di sininya tuh ada tumbuhan, terus sini tempat duduk biasa kan sekolah kayak gitu kan. Jadi dia tendang dinding kursinya gitu loh, ngerti gak sih? Si cowok yang itu dia tendang kursinya itu kayak eh lu ngapain di sini gitu. Kayak aku kayak oh my god, dia sangat pahlawan banget, ngerti gak sih, kayak my savior banget gitu. Terus habis itu buanin lah gitu win. Terus kayak aku oh my god, kayak nggak bisa nih, nggak bisa. Terus kayak abis itu aku, tapi di situ aku kayak dia tatar gitu karena aku nggak bisa mikir apa-apa. Bayangin dong kayak digituin sama orang freak ya kan. Terus kayak udah sana lu pergi. Terus kayak dia tuh orangnya bukan yang kayak iya maaf gitu, yang freak itu nggak kayak gitu. Terus apa namanya, dia malah yang kayak apa kan gue cuman mau kenal sama Anin segala macam gini-gini. Kayak ya nggak bisa, emang Anin mau kenalan sama lo, digituin kan. Terus habis itu kayak ya udah, habis itu akhirnya besokannya dia nggak masuk sekolah sampai akhirnya itu tuh udah mau itu tuh udah mau lulus banget guys. Jadi kayak kita tuh jarang masuk sekolah karena emang gak kelas, cuman kayak masuk sekolah ada buat dekor buat perpisahan gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak kita udah jarang ketemu orang ini lagi. Mungkin dia nggak lewat kelas aku karena kelas dia di ujung banget kan, dan kelas aku tuh yang kayak rada depan gerbang gitu. Apakah cowok itu jadi fans Joka Anin? Nggak tahu deh. Terus kayak ya udah akhirnya nggak pernah ketemu lagi. Terus kayak bayangin aku udah nggak suka nih sama si cowok ini, tiba-tiba gara-gara itu aku suka lagi. Bayangin guys, bayangin. Terus habis itu kayak mungkin karena terus tiba-tiba kayak aku dengar lagi kalau dia balikan lagi sama sahabat aku. Terus aku ya udah kan, dia emang baik, kayak yaudah you are my best friend gitu. Tumbuh lagi ya benih-benih cinta, tapi kayak ya udah gitu. Saatnya dia baik lagi sih. Nah abis itu SMA nih, SMA kelas 1 nih ya, disclaimer ya, ini SMA kelas 1 semester 1 itu aku masih di masih di Palembang ya, jadi belum masuk JKT48. Jadi aku mau ceritain buat kalian yang baper-baper gak jelas atau yang kayak suka nanti malah nyari-nyari orangnya ya, tolong banget nggak usah nonton, nggak usah dengerin. Jadi buat yang santai, yang chill aja dengerin aku ngobrol, dengerin aku cerita tentang masa percintaan aku pas SMA, nggak apa-apa. Oke, lanjut gak? Terus jadi masa SMA kelas 1 tiba-tiba enggak, sumpah aku harus ceritain dulu. Aku tuh orangnya jarang banget disurprisein sama teman-teman aku. Mungkin kayak mereka cuma ngucapin tapi nggak benar-benar disurprisein banget gitu. Jadi ada saatnya ini balik lagi ke kelas 8 ya. Mohon maaf aku lupa dengan cerita ini. Balik lagi ke kelas 8. Jadi tahu kan cowok yang beda sekolah itu? Nah, yang beda sekolah itu pas aku ulang tahun, tiba-tiba dia nganterin aku kue ulang tahun. Ingat gak sih zaman dulu tuh cupcake yang dibuat gambar ada cewek, terus kayak bisa tulis gitu, tau kan? Tapi kayak aku dulu kayak nggak pernah dikasih sama cowok, ngerti gak sih, nggak pernah dikasih surprise gitu. Terus aku yang kayak oh my god, ini kayak gemes gitu kan. Terus kalau nggak salah dia ngasih aku boneka sih, tapi aku nggak bilang sih aku nggak suka boneka. Jadi kayak
oh ya makasih ya gitu. Maksudnya kayak mungkin boneka itu bonus, tapi aku suka banget cara dia yang kayak expression aku segala macam gitu. And then itu that's why kenapa aku ngerasa nih ini orang baik banget, tulus banget. Mungkin tapi belum saatnya kita bakal bersama, ngerti gak sih? Belum, aku nggak nolak, cuman kayak aku perlahan-lahan tuh menjauh gitu, ngerti gak sih? Kayak aku nggak mau, aku nggak, aku karena apa ya, oh my god, kelas 8. Oh ya, ada adik kelasnya dia yang sekolahnya sama dia. Jadi katanya itu dia dari kelas 1 suka banget sama si cowok ini. Sampai-sampai dia nggak dengar kabar kalau si cowok ini deketin aku. Tiba-tiba si cewek ini dia add BBM aku. Zaman dulu masih BBM pas kelas 8. Dia add BBM aku sampai kayak nanya, boleh kenalan gak? Jadi dulu itu aku tuh kan orangnya sering masuk majalah gitu kan, terus kayak sering ikut lomba juga, jadi kayak lumayan terkenal lah. Maksudnya kayak nggak terkenal banget, jadi kayak orang-orang sepantaran aku, seumuran aku tuh tahu aku, ngerti gak sih? Ya lumayan lah ya, terkenal ya. Terus habis itu si cewek ini, si adik kelasnya dia ini, si adik kelasnya cowok ini, dia itu tuh kayak deketin aku gitu loh, yang kayak nanya-nanya tinggal di mana gini-gini. Sebenarnya dia orangnya baik, cuman kayak dia tuh memberi sinyal ke aku bahwa please jangan ngambil cowok ini, ngerti gak sih? Karena dia tuh suka banget dari kelas 1, sedangkan aku baru kenal gitu. Sampai yang kayak dia tuh pernah bikin status, pakai profile picture yang kayak dia mimisan gitu loh guys, kayak mimisan di foto. Terus kayak oh my god, terus dia bilang gini, ini masuk rumah sakit gara-gara satu cowok doang, gimana sih rasanya gitu. Kayak aku jadi nggak enak dong buat deketin si, maksudnya buat deket lagi sama si cowok beda sekolah itu. Terus aku thank you Kak Girumon, aduh aus ya. Kalian bayangin ya, kayak punya gimana, maksudnya ngerti gak sih? Kayak ada orang yang kayak bilang kayak iya, pokoknya dia tuh cerita, mungkin dia tuh sebenarnya udah tahu kalau aku lagi dideketin sama si cowok ini. Terus habis itu si adik kelas itu, dia kan adik kelas aku dong, dia kayak waktu itu kelas 8, dia masih kelas 7. Terus dia bilang kayak iya aku tuh suka sama si ini tuh dari kelas 7 loh kak, segala macam gini. Cuman kayak mungkin sama yang mantannya kemarin cuman sebentar, tapi kayak aku tuh suka banget sama dia segala macam bla 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 bla. Terus aku yang kayak apakah gue harus mundur demi si adik kelas ini gitu. Terus aku yang kayak ya udah deh, maksudnya ya udah temenan aja. Terus akhirnya aku bilang gini, saking aku nggak enaknya, aku bilang gini, iyalah aku juga nggak bakal sama si ini. Terus dia bilang demi apa kak? Terus dia yang kayak iya aku sayang banget sama kakak, makasih ya kak udah ngertiin perasaan aku gini. Tapi sampai sekarang mereka tuh nggak pernah jadian guys. Tapi si cowok ini tuh tahu kalau dia punya adik kelas yang suka sama dia, dan dia bilang gini, kamu jangan, dia bilang sama aku gini ya, si cowok itu bilang sama aku gini, kamu jangan buang perasaan kamu demi si adik kelas itu loh. Maksudnya kayak kamu aku malah lebih sedih di saat kamu buang perasaan kamu demi adik kelas itu daripada kamu nolak aku. Gimana aku enggak, oh my god, ngerti nggak sih? Hancur ya kan. udah tuh aku udah ceritain. Tiba-tiba ini kita balik ke SMA kelas 1 pas aku masih di Palembang, oke? Terus akhirnya aku tuh bingung kan, aduh masuk SMA mana ya, kayak sinetron ya bener. Tapi ini lebih seru daripada sinetron ya, karena aku merasakannya. Terus habis itu SMA nih, aku pas SMP mau naik SMA aku bilang, duh masuk SMA mana ya. Terus kayak disuruh negeri, tapi aku nggak mau.
karena kayak dari SD aku swasta semua kan. Terus habis itu kayak ya udah akhirnya aku masuk SMA ini. Jadi SMA ini tuh baru di Palembang dan terkenal guru-gurunya tuh kayak masih muda-muda gitu loh. Terus kayak kayak kita bisa ngeliat gak sih di mana sekolah yang punya kayak senioritas sama gak senioritas, pasti kalian bisa lihat di bahkan dari orang-orang pas mau masuk sekolahnya itu udah kelihatan gitu. Karena dulu aku pas di Palembang pas masih masa sekolah, aku tuh diantara trauma sama nggak trauma tentang masalah labrak-labrak gitu loh. Jadi aku waktu itu sempat dilabrak kan pas kelas 7 pas kelas 8. Nah pas kelas 9 nya aku ngelabrak adik kelas gitu kan, tapi nanti deh aku ceritain. Terus akhirnya aku masuk sekolah ini, SMA ini gitu kan. Terus aku baru tahu ternyata, kalian masih ingat yang aku ceritain si cowok yang pertama kali aku suka pas SMP dan si cowok yang deketin aku yang beda sekolah, itu dua-duanya satu kelas sama aku pas SMA kelas 1. Gimana rasanya? Coba gimana rasanya? Terus aku yang kayak ya kan? Terus mungkin dulu tuh aku tuh orangnya pas SMP tuh aku tuh malu banget, kayak mungkin kayak aku suka sama orang tapi aku tuh kayak wah kayak anak kecil banget ya, tinggal sih yang kayak diam doang, kayak telinga gitu-gitu, kayak nggak berani ngomongin, ngerti nggak? Ngerti nggak sih guys? Kayak masih salting gimana gitu. Nah tapi di saat aku SMA tuh kayak aku udah mulai kayak aku nggak bisa nih kayak gini, aku kayak harus berani gitu loh, kayak ya udah kalau ada apa-apa tuh diomongin gitu kan. Nah